Halo, kenalin nama aku Lilia Erviana Nainawati dengan NIM 400300520650095. Hai, namaku Restu Pradipta Skanda dengan NIM 400300520650112. Pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai portal beton bertulang 3 dimensi dengan menggunakan software SAP 2000. Baik, pada soal direncanakan analisa portal bangun gedung 3 dimensi dengan number of stories 5, number of bay 4, number of bay pada Y 3, kemudian story height sampai bay width Y 3,5 meter, elastisitas beton 4700 MPa, biji beton 2500 kg per meter kubik, beton 25 MPa, dan baja tulangan longitudinal biji TD 40 dan FY 400 MPa dan FU 570 MPa. Kemudian untuk beban rencana, beban sendiri berat sendiri elemen, beban mati 12, dan langit-langitnya 350 kg per meter kuadrat, tebal plat 10 cm, tinggi 300, dan lain-lain yang tertera pada layar. Di sini terdapat kesalahan pada beban horizontal di setiap lantai, yaitu 122 kg. Baik, untuk caranya kita klik file, kemudian new model, kita pilih untuk unitsnya kilogram force meter celsius, kita pilih 3D frame, kemudian kita masukkan number of stories yaitu 5, lalu number of bay X 4, number of bay Y 3, kemudian story height 3,5, bay width X 3,5 juga, kemudian bay width G 3,5. Kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya kita ganti tumpuan. Kita blok terlebih dahulu semua tumpuan yang ada pada portal. Kita ganti dengan pertama klik join, kemudian restrain, kita pilih tumpuan jepit. Setelah kita pilih tumpuan jepit, kemudian kita masukkan definisikan material. Tadi sudah diketahui pada soal, kita add new material, kita pilih material tipenya concrete, originnya United States, material tipe concrete, standarnya kita ganti user, kemudian kita klik OK. Lalu ini display material name, kita ganti beton F accent C 25 MPa. Lalu untuk unitnya kilogram force meter celsius dan unit volumenya 2500. Untuk mengganti modulus elastisitas, kita ganti dulu unitnya menjadi newton milimeter. Untuk modulus elastisitasnya tadi diketahui 4700 akar FC MPa. Untuk akarnya di sini yaitu SQR dalam kurung 25. Kemudian kita ganti spesifik concrete-nya menjadi 25 dan expect concrete. Kemudian klik OK. Kemudian add lagi, add new material, kita pilih rebar pada material tipe. Untuk standarnya kita pilih user, kemudian OK. Kita masuk untuk material name, kita ganti BJ tape D 40. Untuk unitnya kita ganti dulu kilonewton meter celsius, lalu untuk unit volumenya yaitu 78,5. Kita ganti lagi ke newton milimeter celsius, lalu modul elastisitasnya 200.000. Dan di sini diketahui
Untuk FI-nya 400, FU-nya 570, FIE-nya sama seperti FI, dan FUE-nya sama seperti FU. Kemudian kita oke. Kita add copy lagi karena kurang lebih sama, hanya beberapa yang diganti. Untuk material name-nya kita ganti BJTP 24. Untuk unit volume dan unitnya sudah sama, modulus sama, kita ganti FI dan FU 140 dan 390, dan FIE sama seperti FIE 240, FUE 390. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, untuk perhitungan dimensi balok dan kolom di sini diketahui L per 16 dan panjangnya 350 cm dibagi 16, yaitu dari 18,75, maka diambil 300 mm atau 30 cm. Dan di sini B-nya setengah kali H, ya, dihasilkan 150. Kalau kita ambil 15 cm. Jadi untuk kolomnya diambil antara 15 sampai 30. Nah, kita ambil 30 cm kali 30 cm. Oke, baik. Kemudian ya, kita mendefinisikan untuk frame sectionnya dengan add new property. Kita pilih concrete pada property type, kita pilih rectangular. Untuk section name nya kita ganti dengan balok 15 kali 30 cm. Baik, kemudian untuk dip-nya kita ganti 0,3 dan width-nya kita ganti 0,15. Untuk materialnya kita pilih beton 25 MPa, kita klik concrete. Kemudian untuk tulangan gesernya kita ganti BJTP 24 dan longitudinalnya udah benar. Karena ini balok, kita pilih beam. Untuk selimut betonnya sesuai SNI itu 40 cm, 40 mili. Oke, kita ganti 0,04. Kemudian kita pilih OK. Lalu kita add new property lagi, kita pilih concrete, kemudian rectangular. Untuk sectionnya kita ganti kolom yang sudah diketahui 30 kali 30 cm. Untuk dipnya kita ganti 0,3. Kemudian untuk width-nya kita ganti 0,3. Baik, setelah itu materialnya kita ganti beton FC 25 MPa, dan untuk klik concrete reinforcement tulangan geser kita ganti BJTP 24. Ini kolomnya kurang lebih sudah benar. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Ini sudah semua, kita klik OK. Baik, kemudian kita select pada balok untuk memberikan penambahan pada balok tersebut. Kita select terlebih dahulu.
Saya menyelek dengan 3D agar lebih cepat. Kemudian kita klik assign, kita klik frame, kemudian frame section, lalu kita apply pada balok 15x30. Nah, di sini sudah muncul, terdapat keterangan B15x30 pada frame balok. Lalu kita select lagi pada kolomnya untuk kita namakan menjadi cut 30x30. Kita select dengan menggunakan frame 3 dimensi. Kita klik cut 30x30, kemudian kita apply. Baik, di sini diketahui beban rencana kita kemudian definisikan pada load pattern. Kita akan memberikan pembebanan. Kita input terdapat 3 beban, yaitu dead lift dan gempa atau quake. Pertama kita, karena di sini dead sudah terinput, maka kita input untuk beban hidup. Lalu kita add new load pattern. Kita ganti pattern name-nya menjadi quake, lalu type-nya quake, dan kita add new load pattern. Kemudian oke. Nah, setelah itu klik define, kemudian load combination. Kita memberikan kombinasi beban rencana. Ini add new combo. Untuk load combination name-nya kita ganti. Yang pertama ada beban mati dan beban hidup, yaitu 1,2D ditambah 1,6L. Lalu kita input load case name-nya, pertama date dengan scale faktor 1,2, kemudian klik add dan kita ganti dengan live, input live dengan scale faktor 1,6, kemudian klik add, lalu kita oke. Kemudian add new combo lagi, dan kita masukkan beban dead, live, dan earthquake. Kita ganti load combination name menjadi 1,2D plus 0,5L plus 1E. Setelah itu kita input load case name-nya, pertama dead dengan scale faktor 1,2, kemudian kita add, lalu kita input lagi untuk beban hidup dengan scale faktor di sini 0,5, kemudian add. Kita input lagi, di sini terdapat beban gempa, kita pilih quake, lalu kita inputkan scale faktor yaitu 1, kita add, kemudian kita oke. Lalu kita add new combo lagi, kita add copy saja karena hanya beda di beban gempanya saja. Dan di sini combination name-nya yang membedakan adalah di sini minus 1E, dan untuk quake-nya kita modify menjadi main 1.
Kita klik modify, kemudian klik OK. Semuanya sudah terinput, lalu kita klik OK. Selanjutnya saya akan menghitung pembebanan amplop. Di dalam gambar sudah ada gambar mengenai plat lantai dengan lebar 3,5 dan panjang 3,5. Beban lantai matinya Q1 sama dengan 1,75 dikali 350 didapatkan 612,5. Beban atap matinya 1,75 dikali 300 didapatkan 525. Beban lantai hidupnya 1,75 dikali 150 didapatkan 262,5. Kemudian beban atap hidupnya 1,75 kali 100 didapatkan 175 kg per meter. Semua pembebanan ini kita masukkan ke dalam SAP. Oke, kita di SAP kita klik yang pertama, kita pilih assign, kemudian kita pilih frame load, kita klik distribute. Nah, kemudian kita pastikan angka ini sudah merupakan beban mati. Kita akan menghitung pertama beban mati. Kita load patternnya, kita pilih date, kemudian kita masukkan ini, kita pilih absolute. Oke, memasukkan panjangnya. Yang pertama tadi 1,75 didapatkan bebannya 612,5. Kita pilih 600, kita masukkan 612,5 untuk beban matinya. Nah, panjang selanjutnya yaitu 3,5 dengan pembebanannya 0. Oke, kemudian sebelumnya kita akan melakukan atau men-select baloknya. Kita pilih semua baloknya, kita select baloknya, kita pastikan semua balok sudah terpilih. Oke, kita pilih baloknya. Pada setiap lantai kita select semua balok-baloknya. Oke, kemudian kita klik apply. Nah, pembebanan sudah muncul pada gambar. Kemudian kita akan melakukan double pembebanan pada garis-garis di setiap lantai. Di garis tengahnya dia akan terjadi double pembebanan akibat beban kanan, kiri, atas maupun bawah. Kita bisa langsung ke SAP, kita pilih SAP nya, kita masukkan pembebanannya tadi. Kita masukkan pembebanan yang pertama, kita klik add to existing clutch, kita kemudian kita select atau kita pilih garis di tengah pada setiap balok lantainya. Kita pilih, kita select semua garis di tengah di setiap lantainya untuk menentukan beban matinya. Masih pada beban mati. Oke, kita select semuanya, pastikan semua lantai di garis tengahnya sudah terpilih. Oke, baru kita bisa apply. Nah, sudah muncul pembebanan yang ada di tengah-tengah garisnya ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan beban atapnya. Kita akan menentukan beban mati atapnya. Kita akan select dulu balok atapnya. Kita akan lakukan pilih atau kita select dulu garis semua pada beban atap. Dari lantai atapnya kita select semua pada lantai atap. Oke. Selanjutnya kita masukkan perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Pada jarak 1,75 pembebanannya 525, jaraknya 3,5, 0. Oke, setelah itu baru kita bisa lakukan apply. Nah, pembebanan pada lantai atap sudah muncul. Kemudian kita lakukan pembebanan double pada lantai atap di tengahnya. Kita klik pada garis tengahnya pada lantai atap, kemudian kita bisa lakukan apply. Nah, pada bagian garis tengahnya sudah muncul double bebannya. Oke, kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menghitung beban hidup. Kita lihat dulu semuanya. Oke, kita lakukan select, kemudian
pada setiap balok lantainya. Kita select semua balok lantai, pastikan semua balok lantai sudah terpilih. Oke, kita klik semuanya, kemudian pastikan semuanya sudah terselect. Kita klik assign, kemudian kita akan lakukan pembebanan beban hidup. Kita klik frame loads, kita klik distribute. Nah, load pattern kita akan ganti live atau beban hidup, kemudian kita bisa lakukan pembebanan. Nah, ini untuk angkanya kita masukkan jarak 1,75, bebanannya didapatkan 262,5, kita masukkan 262,5. kemudian pada jarak 3,5 didapatkan bebanannya 0, baru kita bisa kan apply. Nah, setelah di apply, ini beban hidup untuk setiap balok lantainya. Kemudian kita lakukan pembebanan yang ada di tengah-tengahnya, di tengah setiap balok lantai, atau dia mendapatkan double bebannya. Kita klik bagian tengah garis semuanya, kita lakukan klik, kemudian kita klik semua, pastikan semua lantai pada garis tengahnya sudah terselect. Nah, kita klik semuanya. Oke, semuanya sudah terselect. Kemudian kita bisa lakukan apply untuk mendapatkan double bebannya. Kita klik apply. Nah, double beban udah ada pada garis tengah setiap balok lantainya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan beban hidup pada lantai atap. Kita klik lantai atapnya, balok lantai atap, kita klik, kita select semuanya. Kita lakukan pada balok atap, kita klik. Oke, pilih dan distribusi, kita klik. Kita klik semua balok pada lantai atap, balok lengkungan ini kita klik, akan melakukan pembebanan beban hidupnya. Kita masukkan pada jarak 1,75 tadi, dapatkan bebanannya 175, kemudian kita bisa play. Nah, setelah itu pada lantai atap sudah muncul angka pembebanannya. Kita juga masukkan pembebanan pada garis tengah lantai atapnya, karena dia juga akan mendapatkan double beban. Kita play. Nah, pada garis tengahnya sudah muncul double bebannya pada lantai atap. Nah, selanjutnya di beban rencana sendiri, kita sudah memberikan rencana tebal atapnya 12 cm, penggantung dan langit-langitnya 350, tebal atapnya tadi sudah kita rencanakan. Langsung saja kita klik pada bagian ujung-ujung tiap lantainya. Nah, kita lakukan klik pada ujung tiap lantainya, kita klik, klik. Pastikan semua lantai sudah diklik bagian ujung-ujungnya. Oke, semua ujung-ujung tiap lantai. Kita klik assign, kemudian load, kemudian join force. Kita lakukan load patternnya kita di beban hidup atau live. Kemudian kita masukkan force globalnya tadi 122. Oke, kita lakukan apply. Nah, ini sudah masuk pada beban hidupnya. Oke, kita oke. Kemudian kita akan lihat dulu. Oke, selanjutnya kita akan lakukan save terlebih dahulu. Untuk tersimpan, kita save dengan nama UAS analisa struktur. Ya, analisa struktur. Kemudian kita save. Nah, udah. Setelah itu kita klik analyze, set analyze option, kita pilih space frame, kita klik OK.
Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian kita analyze, kita run analyze bagian modal, kita klik, kemudian kita run do not run, kemudian baru kita run now. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Nah, ini akibat pembebanan pada tiap lantainya, pembebanan dari kanan kiri, atas, dari atas bawah. Nah, dia ada pembebanan dari atas ke bawah. Kita stop animation. Kita lihat ini pada start animation, kemudian kita stop animation. Selanjutnya kita akan lakukan kita lihat pada klik di display show force stress, kita klik join, kita pilih bagian main kombonya ban mati, kita apply. Oke, kita bisa lihat. Kemudian pada 1,2D dan 1,6L kita play. Oke, pada ini kita juga lakukan apply. Oke, kita close. Kemudian untuk melihat pembebanan yang tadi masih ada, kita lihat pada show force trace, kita frames, kemudian kita klik komponennya, kita pilih kita pada beban mati dulu, kita lihat axial force-nya. Oke, beban mati. Kemudian pada 1,2D kita klik, kita bisa lihat pembebanan pada setiap baloknya. Nah, ini pada show 33. Oke, kita bisa lihat semuanya, kita bisa melihat pembebanannya, show value, kita lihat di momennya, beban momennya, kita bisa mengetahui angkanya. Kemudian ini kita klik design, kita klik AC, kita ganti desain kodenya jadi AC 300 menjadi 11. Oke, kita oke. Kemudian kita klik desain lagi, kita pilih complete frame design, kemudian kita pilih select. Oke, kita masukkan this combination, kita add design combination-nya, kita lihat apakah gambar kita sudah, nantinya kita bisa mengetahui apakah gambar bangunan kita aman untuk bebannya. Oke, nah di sini ada warna abu-abu dan warna orange, menunjukkan bangunan sudah cukup kuat untuk menahan beban-beban yang kita sudah rencanakan tadi. Oke, berarti bangunan bisa dinyatakan aman untuk beban-bebannya. Kita bisa lihat data-data informasi dari setiap pembebanannya. Kita klik design, kemudian concrete frame design, kita pilih verify all member. Nah, ini sudah dinyatakan bahwa bangunan cukup kuat untuk menampung beban-bebannya. Oke. Nah, itu tadi sekian penjelasan mengenai portal 3 dimensi menggunakan aplikasi SAP 2000. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.